ya kamu harus memaafkan gitu. Walaupun memang itu berat gitu, kamu sakit-sakit harus ke sana, tapi tetap kamu harus memaafkan dan Tuhan udah ngajarin kita untuk kasih kan. Halo, nama saya Yona. Saya sudah menikah. Pernikahan saya hampir 10 tahun, nanti bulan Desember. Saya sudah dikaruniai 3 orang anak, dan yang terakhir itu baru lahiran 1 bulan yang lalu. Puji Tuhan dikasih cowok. Aku tinggal di daerah Pasar Kemis, Desa Gelam Jaya, Kabupaten Tangerang. Ada suka pembahasan tema, terus lagu-lagunya tuh yang lagu-lagu semangat, tentang bahasan memaafkan ya. Kebetulan lagi ada sesuatu juga yang kita tuh harus memaafkan gitu. Dan ternyata diingatkan kembali. Kebetulan lagi sakit. Aku lagi sakit, terus tiba-tiba aku harus ke Bandung jaga saudara, dan sampai di sana bukan disambut dengan baik gitu. Niat kita untuk menjaga saudara kita yang lagi sakit, kebetulan dia tuh belum menikah kan, jadi sebatang kara. Terus pas mau nyuapin malah dilempar gitu piringnya. Itu rasanya kayak kita datang ke Bandung dengan disambut seperti itu kan, rasanya gimana gitu hati kan. Udah, jadi dari situ akhirnya pulang ke Tangerang dengan penuh kekesalan. Ngapain gua harus ke sana gitu, ngapain gua harus rela-rela lagi sakit ke sana gitu. Tiba-tiba pas pembahasan yang memaafkan tuh jadi kayak ya kamu harus memaafkan gitu. Walaupun memang itu berat gitu, kamu sakit-sakit harus ke sana, tapi tetap kamu harus memaafkan dan Tuhan udah ngajarin kita untuk kasih kan. Jauh ini seru, ramah, penyiarnya juga ya oke-oke deh pokoknya. Ya itu tadi yang soal yang tadi itu yang memaafkan. Oh, kita sebagai orang Kristen harus seperti itu ya gitu. Terus kadang kan suka dikasih ayatnya juga gitu. Kita harus penuh kasih. Ya mencoba itulah Kak. Jadi meskipun berat, meskipun belum bisa sepenuhnya, tapi ya Tuhan bilang harus terus sampai benar-benar kita bisa memaafkan. Dulu tuh saya paling susah untuk kayak zaman-zaman sekolah ya, itu kayak pendendam. Dulu saya pendendam banget sama temen gitu. Pokoknya kalau disenggol sedikit tuh saya nggak suka. Tapi semakin saya dewasa, udah kerja, terus apalagi sekarang udah punya anak, jadi rasanya untuk apa gitu. Jadi dari program yang headline selalu bahas tuh, oh ternyata kita harus seperti itu ya. Jadi ngalamin perubahan lah. Yang tadinya Yona keras kepala untuk memaafkan orang kan jadinya mau sedikit-sedikit mendapatkan perhatian. Apalagi kan kita satu gereja kadang ketemu juga kan. Ya kadang ya ngobrol-ngobrol lah gitu. Jadi ngefans, terus udah gitu satu gereja juga kan. Program untuk anak-anak ya. Anak-anak. Iya, program anak-anak kayak entah itu cerita atau lagu-lagu anak-anak atau lagu-lagu rohani anak-anak. Karena kan sekarang lagu-lagu anak-anak udah jarang banget kan didengar. Program palingnya itu sih yang buat anak-anak doang, yang kayak cerita. Kadang kita kalau udah sibuk mau bacain cerita buat anak kan susah juga. Jadi ya berharapnya itu ada program cerita untuk anak-anak. Jadi mamanya tinggal setelin radionya, udah anak-anak dengerin deh, jadi tahu. Ya paling yang itu sih Kak, yang tadi untuk program yang anak ya. Kalau kritik dari penyiarnya semua udah oke, udah ramah, udah bagus sih. Kepala
rumah tangga kita ya, sebelum suami. Ya, jadi kan di atasnya Tuhan Yesus dulu, baru suami. Terima kasih untuk Radio Heartline sudah berkunjung ke rumah kami. Saya sangat senang banget Kak Ragil dan krunya datang ke sini. Tadi lumayan kaget juga sih sebenarnya. Banyak kru datang sini merasa diperhatikan. Dan harapan saya untuk Radio Heartline semoga makin jaya, makin sukses, makin terkenal banyak orang di Indonesia, banyak orang yang tahu. Tuhan Yesus memberkati untuk Radio Heartline.